Kembali lagi bersama saya dengan Alani Pogos. Setelah kita melakukan konfigurasi FTP, nah sekarang kita coba dulu untuk melakukan konfigurasi file server pada Debian 10. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama langsung kita buka saja VirtualBox kita. Dimana pastikan bahwasannya sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Debian 10 pada VirtualBox beserta konfigurasi IP address-nya, atau paket-paket sebelumnya boleh juga sudah dikonfigurasi. Nah, sekarang kita mengkonfigurasi file server atau sering dikenal dengan istilah Samba server. Pada prinsipnya Samba ini hampir sama fungsinya dengan FTP, sama-sama berbagi file. Nah, seperti biasa kita pastikan kita login sebagai root, kemudian masukkan password. Nah, kemudian paket instalasi Samba diletakkan di binary 1. Maka untuk itu kita menambahkan dulu binary 1. Kalau muncul seperti ini, paksa unmount atau force. Kemudian jangan lupa selalu ketikkan apt cd-rom add untuk memastikan bahwasanya di PD1 tadi sudah dimasukkan ke dalam VirtualBox. Nah, di sini sudah muncul dia binary 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi paket Sambanya, apt spasi install paket Samba. Enter. Nah, jika muncul seperti ini, ketik aja Y, enter. Nah, modify smb.conf to use win setting from DHCP. Pilih saja no, enter. Kita tunggu proses instalasi. Nah, proses instalasi sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah direktori dulu sebagai tempat meletakkan file-file yang akan dibagikan melalui komputer server. Dalam hal ini kita letakkan dia di direktori home, maka ketikkan dulu cd/home, enter. Nah, sekarang sudah aktif di direktori home ya. Nah, kemudian kita buatlah direktori baru di sini dengan perintah mkdir. Spasi, misalnya di sini saya buat namanya Samba. Oke, kita bersihkan layar clear. Kita cek dulu apakah direktori Samba tadi sudah ada di direktori home dengan perintah ls. Sudah. Kalau sudah, maka langkah sebelumnya adalah kita memberikan hak akses agar nanti direktori Samba ini bisa diakses dari komputer klien dengan cara chmod 777 Samba, enter. Nah, setelah kita berikan hak akses, sekarang kita konfigurasi file Sambanya dengan mengetikkan perintah nano/etc kemudian /samba/smb.conf. Kita enter. Langsung saja kita scroll ke bawah seperti ini. Di baris paling bawah. Nah, di sini kemudian kita ketikkan seperti ini. Kurung siku Samba. Ini penulisannya sesuai dengan yang tadi kita buat saat membuat direktori, yaitu mkdir tadi. Karena huruf besar, maka di sini juga saya buat dia huruf besar. Kemudian path
sama dengan /home/samba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah browsable. Ini kita buat nilainya yes. Kemudian writeable, ini juga kita buat yes. Nah, kemudian berikutnya read only, kita berikan nilainya juga yes. Kemudian public kita buat yes. Artinya nanti dia bisa mengcopy atau mendownload, bisa dia hanya melihat, bisa dia melakukan browse. Kalau sudah, ini kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah demikian, biasakan setelah melakukan sebuah konfigurasi di Debian atau di Linux itu, seharusnya kita restart untuk memastikan apakah konfigurasi kita benar atau tidak. /etc/ ini .d /smb /samba /dc restart, enter. Atau boleh seperti ini /etc/d samba restart. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengujian dari komputer klien. Pastikan bahwasanya komputer klien dengan komputer server itu menggunakan network yang sama. Dalam hal ini karena berada dalam virtual box, sama-sama dalam virtual box, maka network atau adapter yang saya pilih adalah internal network. Servernya internal network, kemudian kliennya juga internal network. Dan pastikan juga bahwasanya IP address server dengan klien itu berada dalam satu segmen, di mana IP address daripada server adalah seperti ini. Kita cek IP, ini IP-nya 192.168.10.1. Nah, kita cek IP di klien. Nah, ini 192.168.10.3. Artinya satu segmen itu adalah berada dalam satu network ID-nya sama. Kalau di kelas C, network ID itu adalah ini, oktet pertama ini, kedua, ketiga. Ini harus sama dengan server kita. Kalau sudah demikian, kita langsung saja melakukan pengujian, menekan Windows R, kemudian // kemudian kita ketikkan IP server 10.1, enter. Nah, di sini sudah ada yang namanya sebuah direktori samba. Kalau kita buka ini masih kosong karena belum ada sesuatu yang kita bagikan di samba tadi pada server. Oke, mungkin demikian tutorial untuk konfigurasi file server. Semoga bermanfaat.